Oke, baik. Selamat siang. Kita siang hari ini akan membahas tentang jejaring sosial, keterikatan, dan metrik sosial. Ya, eh, kita mulai dari perkembangan teknologi web. Teknologi web telah berubah dari teknologi web 1 menjadi ke web 2. Ya, teknologi web 2. Apa itu teknologi web 2? Teknologi web 2 hanyalah sebuah penamaan dari sebuah generasi baru tentang pengembangan web di dunia internet yang memungkinkan untuk membuat konten yang lebih dinamis, sebaliknya bisa meng-create sebuah situs secara lebih mudah. Nah, perbedaannya dengan web yang terdahulu, ini kita bisa lihat dalam tabel ini, bahwa web 2.0 yang kemudian juga dikenal dengan istilah social web, itu adalah web yang lebih dinamis, ya, menggunakan pemrograman XML, kalau dulu HTML, text, kalau sekarang menggunakan extension, ya, dan pemrograman Java yang lebih fleksibel sehingga membuat sebuah halaman web itu bisa lebih hidup, ya, di mana perhitungan-perhitungan ataupun juga aplikasi bisa ditanamkan di situ. Kalau web 1.0 ini konten itu lebih dikuasai oleh pemilik, ya, oleh author, pemilik, sedangkan di dalam web 2.0 ini konten lebih banyak dikendalikan oleh user atau pengguna. Jadi berbalik. Kalau dulu dikuasai oleh pemilik web itu, sekarang dikuasai oleh penggunanya. Artinya di dalam web 2.0 memungkinkan pengguna untuk berkontribusi mengubah konten sesuai yang diinginkan. Kemudian juga kalau di dalam web 1.0 ini murni hanya bisa diakses menggunakan komputer atau laptop, tetapi untuk web 2.0 ini bisa diakses melalui media yang lain, seperti handphone maupun televisi. Nah, digabungkan dengan televisi. Lalu, dari sisi sudut pandangnya, ya, bahwa web 1.0 itu seorang user itu hanya bisa melihat. Tetapi kalau dalam web 2.0, seorang user ini bisa terlibat untuk menciptakan konten. Ya. Jadi kalau yang dulu hanya melihat, sekarang bisa terlibat. Ya. Lalu dari sisi individualisasi, ya, kalau web 1.0, ya, itu ya individual, ya, artinya individual, setiap user hanya menikmati apa yang disajikan oleh author dan ya hanya menikmati, tidak terhubung dengan yang lain. Sedangkan di dalam web 2.0 memungkinkan seorang user itu terlibat dengan user yang lain dalam web yang sama, sehingga bisa menciptakan sebuah komunitas. Apa itu contohnya? Siapa yang bisa memberikan contoh untuk individual user menjadi user communities? Siapa yang bisa memberikan contoh ini? Apa Pak kasus dari contoh individual user ke user communities? Siapa yang bisa nih di antara yang
hadir dalam web ini. Silakan. Kalau dulu user itu hanya individu, secara individu ya sendirian menikmati web itu. Tidak bisa terhubung dengan user yang lain. Tapi kalau yang web 2.0 ini sekarang memungkinkan. Coba berikan aplikasi yang memungkinkan user untuk bisa menciptakan komunitas. Silakan. Siapa nih? Mas Roni Gunawan, coba. Mas Roni Gunawan, tahu tidak? Berikan contoh aplikasi yang bisa menciptakan komunitas untuk seorang user. Mas Roni. Ya. Maaf Pak, nggak tahu Pak. Waduh. Iya. Ya, oke. Siapa yang tahu? Mas Raihan Yusuf. Mana Mas Raihan? Apakah saudara tahu ada aplikasi yang memungkinkan seorang user untuk menciptakan sebuah komunitas, artinya terhubung dengan user yang lain? Wah, ini malah sudah dijawab oleh Mas Dimas ya. Terima kasih Mas Dimas, betul ya, jawabannya betul, pentol banget ini. Ya, jawabannya salah satunya adalah Facebook. Waduh, ada yang jawab lagi. GitHub, wuss, banyak banget ya. GitHub, wah ini anak TI ya, harus senang dengan GitHub ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang di-share-kan loh Mas, di GitHub itu. Sehingga nanti kalau saudara ingin membuat satu aplikasi, itu bisa share di situ, take and give ya. Kalau bisa saudara take and give, jangan take saja, ngambil saja. Tapi kalau bisa juga give, artinya nyumbang. Nah itu satu komunitas ya. Terus kemudian ada juga nanti di GitHub itu banyak komunitas untuk programmer game ya. Jadi jurus-jurus, wah itu bisa. Atau mungkin model-model permainan yang baru bisa disiarkan di situ, nanti secara gratis orang bisa mengambil. Wah, istimewa ya. Nah, itu saudara-saudara. Ya, itu contoh-contoh dari aplikasi yang memungkinkan seorang user lalu terlibat membentuk sebuah komunitas. Namanya komunitas. Itu pasti ada unsur kesamaan minat ya. Jadi bisa komunitas masak, bisa komunitas pemrograman game, bisa lebih khusus lagi pemrograman Java, ya, pemrograman Python misalkan, itu lebih khusus bisa seperti itu. Ya, demikian pula dalam konteks-konteks sosial yang lain, misalkan komunitas pengguna atau pemilik sepeda unta misalkan ya, itu memungkinkan ya. Lalu mengapa muncul komunitas itu? Karena dari komunitas itu kita bisa saling belajar. Tadi saya katakan saling sharing pengalaman, take and give ya, memberi dan menerima. Itulah sebenarnya yang membuat insan Indonesia itu nanti akan semakin cerdas. Bukan kampus dulu ya, tapi sebaiknya dari komunitas. Maaf. Saya banyak ketemu mahasiswa yang mempunyai pengetahuan baru di dalam pemrograman game misalkan. Itu ternyata munculnya setelah dia terperosok masuk dalam satu komunitas game programmer karena hanya mengerjakan tugas. Tapi ternyata saat dia ingin mengerjakan tugas, wah sudah banyak contoh-contoh bagus di situ. Kemudian dia juga bisa men-sharekan masalahnya, ya bertanya. Lalu ternyata ada yang juga yang membahas, menjawab. Nah ini membuat mahasiswa tersebut yang semula tidak tertarik dengan game online, ya pemrograman game, sekarang lalu masuk ke dalam pemrograman game. Jadi bukan pemain game saja, tetapi menjadi penyedia game online. Ya, oke. Nah kemudian saudara-saudara, mau tidak mau akhirnya lalu web kemampuan dari web 2.0 ini juga digunakan untuk kebutuhan bisnis. Salah satunya adalah dalam hal menciptakan media untuk melakukan promosi atau pemasaran.
Nah, lalu bagaimanakah dengan karakteristik datanya? Ya, kalau dulu dalam web 1.0 ini datanya masih menggunakan sumber data yang tunggal. Sedangkan dalam web 2.0 ya sampai sekarang ini berkembang cepat sekali, ini datanya bisa didapatkan atau berasal dari berbagai sumber. Ya. Oke. Nah, inilah perbedaannya ya, perbedaannya. Nah, kemudian dari adanya perkembangan web ini, lalu muncullah aplikasi-aplikasi di atasnya. Ada blog, ya kan? Ada podcast, ada tweet, ada forum, ada Wikipedia, misalkan lu. Wikis ya, Wikis itu apa? Wikis itu ya sebenarnya seperti kamus, dan di situ saudara sebagai user sebenarnya punya potensi untuk terlibat, saudara-saudara ya. Jadi kalau saudara mempunyai informasi tentang arti sebuah kata, itu bisa dimasukkan di dalam Wikis itu. Nah, sekarang modelnya adalah keterlibatan dari user ya. Oke. Ada ya tadi ada Facebook. Nah, kemudian kalau kemudian ini dikembangkan dalam kepentingan-kepentingan yang lebih dalam, maka banyak aplikasi web itu mempunyai tujuan-tujuan yang juga berbeda. Misalkan adalah web atau aplikasi untuk melakukan penelitian, observasi, aplikasi untuk melakukan publikasi. Ya. Kalau dulu publikasi itu hanya melalui web, tetapi searah, sekarang orang lain bisa terlibat untuk memberitahu atau mengirimkan berita. Ya, jadi dengan begitu aktif itu mengirimkan berita. Contoh ini yang paling terakhir ini, misalkan web berita tentang kejadian kecelakaan di Tol Cipularang, di mana seorang pengendara mobil itu tertimpa kontainer yang mengalami kecelakaan. Nah, kebetulan itu saya juga kenal orangnya, dulu pernah bekerja dalam satu perusahaan yang sama ya di Indomarko, lalu dia sekarang menjadi direktur di Indomaret ya. Nah, dengar kecelakaan itu ternyata lalu berkembang lagi. Apa perkembangannya? Tentang orang ini ternyata mobilnya baru ya. Dia mempunyai video bagaimana orang itu baru saja melakukan test drive dengan mobil itu ya, yang mengalami kecelakaan itu. Dia membeli lalu melakukan test drive, dia duduk di barisan belakang ya toh. Tetapi pada saat kecelakaan itu dia ada di posisi pengendara. Ya, misalkan itu ya. Jadi tahu mobilnya ternyata baru. Apa tuh mobilnya? Oh, Hyundai Palisade. Berapa harganya? Wah, ini akan menimbulkan pengetahuan, dan itu yang menyampaikan berita orang lain, ya, bukan sumber berita formal seperti Detik misalkan ya, bukan seperti itu. Saudara atau user bisa saling berkontribusi. Ya, di sini juga ada ya. Jadi aplikasi untuk memungkinkan user itu terlibat, memberikan kontribusi. Ya. Juga akhirnya memungkinkan user untuk membuat jejaring, ya, jejaring sosial tentunya, karena manusia adalah makhluk sosial, lalu diberi fasilitas untuk bisa menciptakan jejaring sosial dengan cepatnya. Tadi ada yang nulis Facebook, ada yang nulis kitab. Saudara sudah tidak menggunakan batasan geografis lagi. Ya. Bahkan dari Facebook ini orang bisa mencari saudara yang hilang, ya, mempertemukan saudara yang lama tidak ketemu. Oh, sekarang ternyata ada di sini. Teman yang lama tidak ketemu. Oh, ternyata sekarang ada di mana, ketemu lagi. Nah, setelah ketemu, ciptakan sebuah komunitas. Nah, itu contoh-contoh aplikasi-aplikasi yang muncul. Ya. Demikian pula tadi saya juga mengatakan bahwa web 2.0 ini memungkinkan orang untuk memiliki web secara personal dan cepat. Salah satunya adalah munculnya blog. Ya. Nah, bagus kalau seseorang mempunyai blog, saudara. Cobalah mempunyai blog. Untuk apa, Pak? Untuk berlatih menulis. Ya, Pak.
seorang itu dituntut untuk mampu membuat satu tulisan, ya, bukan hanya sebuah omongan, tetapi juga sebuah tulisan. Karena dari tulisan itu orang bisa melihat struktur berpikir seseorang. Ya. Oke, ya, itu saudara-saudara tentang aplikasi-aplikasi di dalam atau yang muncul di atas berkembangnya Web 2.0. Nah, munculnya Web 2.0 dan kemudian aplikasi-aplikasi yang di atasnya tadi tentunya tidak terlepas dari adanya perubahan-perubahan juga. Misalnya adalah tersedianya jaringan yang lebih luas atau dikenal dengan istilah broadband. Ya. Kemudian juga munculnya model bisnis baru, ya, yang menuntut satu perkembangan yang tidak pernah terhenti, kreativitas yang tiada henti. Ya. Lalu juga munculnya teknologi pemrograman web yang baru, yang lebih mudah, yang memungkinkan orang mengembangkan aplikasi lebih cepat. Ya. Dan kemudian juga munculnya teknologi yang memungkinkan untuk orang mengambil sumber daya data dari berbagai tempat dengan cepat tanpa harus melakukan integrasi. Misalnya adalah munculnya teknologi API, Application Programming Interface. Ya, sehingga dengan menetapkan apa yang bisa saya bagikan, ya terbatas, maka lalu melalui API ini orang bisa membaca data dari sumber-sumber yang lain. Contohnya munculnya Traveloka, ya. Bagaimana Traveloka itu bisa melakukan atau mewadahi transaksi dengan begitu banyak hotel misalkan. Apakah aplikasinya terhubung? Wah, kalau terhubung ya berat sekali ya. Ternyata tidak. Ya, karena hotel itu hanya yang penting itu pesan kamar ada atau tidak pada waktu itu, harganya berapa, nah, ya sudah. Maka Traveloka tinggal meminta API untuk hotel-hotel tersebut bisa terhubung dengan menampilkan pemesanan atau kondisi pemesanan kamarnya, ya, sehingga seseorang bisa memesan kamar dari hotel-hotel tersebut melalui aplikasi Traveloka. Demikian pula dengan pesawat terbang, dengan tiket kereta api, tiket bis, ya, travel, sekarang semuanya bisa dilakukan melalui satu portal. Nah, itu saudara-saudara, mengapa lalu perkembangan web ini bisa menjadi begitu cepat dan beragam. Ditambah lagi, ternyata pengguna dari internet dengan jaringan yang lebih besar itu di Indonesia juga bertambah, ya, bertambah. Ya. Jadi kita lihat di situ sampai dengan tahun 2015 itu tercatat pemilik fixed broadband, ya, jadi orang yang berlangganan internet di rumah, orang yang berlangganan internet di rumah itu sudah ada 2.785.000 itu tahun 2015. Lihat grafiknya yang seperti itu, saya kira di tahun 2021 ini sudah lebih dari 3 juta pelanggan broadband. Apalagi ditambah dengan kejadian pandemi ini, saya kira lebih banyak lagi. Mungkin bisa lipat. Ya. Oke, nah satu data menarik itu juga tersajikan di bawah, saudara-saudara. Apa itu? Menurunnya pengguna dial up, ya. Jadi internet yang sambungan, ya, ngecer gitu ya, yang sambungan, yang ngecer, ya, internet yang ngecer-eceran itu ternyata semakin turun, ya, semakin turun. Nah, berarti dengan adanya fenomena ini, maka berarti semakin banyak orang yang menggantungkan, ya, kehidupannya atau aktivitas hidupnya itu menggunakan jaringan internet. Oke. Nah, di antara aplikasi-aplikasi yang tadi saya sebutkan, ternyata ada satu kelompok aplikasi sebenarnya yang berkembang begitu cepat, yaitu kelompok aplikasi yang kita kenal dengan media sosial. Ya, saudara sudah tahu ya, disebutkan tadi itu kebanyakan ya media sosial.
blog itu sebenarnya juga media sosial ya. Facebook, sekarang ada GitHub, ada TikTok, ada Hello ya. TikTok itu media sosial juga teman-teman ya. Jadi sekarang ini lalu muncul sebuah media yang laku ya, yaitu sosial media. Kenapa Pak sosial media laku? Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial, ya kan? Nah, dari sini kemudian internetnya sudah menggunakan jaringan broadband, ya, maka lalu kita bisa melakukan banyak aktivitas. Ya, salah satunya video streaming. Ya, kita bisa ngobrol seperti saat ini. Nonton film di rumah, ya kan? Wah, nonton film di rumah tidak asik Pak, ya asik saja, ya kan? Yang pasti nggak bayar, ya kan? Atau kalau bayar lebih murah. Tapi tidak dapat popcorn, ya bikin saja popcornnya. Atau kalau pengen ya Gojek. Nah, Gojek itu sebenarnya juga cuma aplikasi trading ya, trading sih, aplikasi untuk jual beli. Tetapi kenyataannya ya bisa menjadi media sosial juga. Ya. Nah, lalu mengapa ini juga berkembang lebih banyak? Karena bisnis kemudian memanfaatkan hal tersebut. Untuk apa? Nah, kita lihat di sini bahwa media sosial ini bisa melakukan kolaborasi, ya, melakukan komunikasi dan melibatkan pelanggan. Kemudian juga media sosial ini bisa dipakai untuk mengelola citra dan reputasi. Ya, saudara mungkin baru saja mungkin berita YouTuber yang sedang heboh saat ini, yaitu Baim Bong ya, Baim Bong. Baim Bong terlihat dalam satu sesi memarahi orang tua ya, kemudian di framing oleh beberapa orang itu menjadi sebuah kejadian yang tidak baik. Wah, begitu dia sebarkan di sosial media, nah akhirnya follower dari Baim Bong itu turun drastis. Nah, ini fakta ya, fakta realita bahwa ternyata media sosial itu bisa mempengaruhi reputasi tanpa melihat benar atau enggak loh ya perilaku dari Pak Imbong itu betul atau tidak. Nah, sisi lain ternyata kakek tua itu juga ratingnya naik gitu. Dia panggil atau diajak untuk acaranya beberapa YouTuber ya. Bahkan kemudian diangkat ke televisi sepertinya. Wah, nah, terus memunculkan sebuah polemik. Sekarang sudah tidak ada karena muncul pengakuan dari tetangganya bahwa orang tua ini bohong juga. Wah, itu asik banget ya. Jadi luar biasa bahwa media sosial ini bisa dipakai untuk mengelola citra atau reputasi. Ya. Kemudian juga media sosial ini bisa dipakai untuk meningkatkan komunikasi dan keterlibatan karyawan ya, dengan pimpinan, dengan pengelola, itu juga bisa. Mestinya kalau kita masuk media sosial ya, jangan beranggapan kita itu bawahan seperti ya, tetapi adalah seperti setara karena medianya sama. Ya. Kemudian juga media sosial bisa dipakai sebagai media untuk riset ya, dan manajemen pengetahuan. Ya. Kita bisa membuat satu kelompok riset, jadi isinya diskusi tentang riset, ya, atau diskusi tentang pengetahuan. Maka kalau saudara itu bisa share pengetahuan melalui WA grup kita, oh boleh-boleh saja, ya toh. Jadi daripada sepi hanya menanyakan absennya mana Pak, wah bosen banget. Nah, saudara coba share tentang marketing sosial media. Ini juga saya berikan di dalam Kulino ini, ya. Kemudian juga untuk meningkatkan produktivitas informasi, untuk membuat penggalangan dana itu bisa dilakukan. Nah, mengapa kita bisa membuat itu? Apa yang membuat media sosial itu menjadi berbeda adalah karena ada elemen-elemen tertentu yang memang berbeda dengan aplikasi yang lain. Elemen-elemen ini adalah salah satunya user generated content, ya. UGC. Artinya apa? Konten yang bisa di-create oleh user. Saudara masuk di dalam TikTok,
lalu saudara membuat film. Nah, filmnya di-share di dalam TikTok. Maka pengguna TikTok tahu semua. Nah, siapa yang menciptakan konten TikTok? Saudara, ya kan? Saudara masuk Facebook. Saudara kemudian menciptakan sebuah Facebook dengan warna tertentu. Nah, berarti misalkan tentang masak-memasak, gitu. Nah, akhirnya jadilah itu. Atau YouTube, ya. Sekarang seorang YouTuber konsisten membagikan satu pengetahuan tertentu, membagikan konten tertentu. Nah, ini hebatnya media sosial. Yang kedua adalah konten kontrol. Ya, jadi pengendalian isi itu ada. Saudara-saudara harus tahu ada hukum-hukum yang memang secara internasional ini berlaku, tapi kadang juga tidak berlaku. Secara negara tertentu itu diatur, tetapi negara yang lain tidak, misalkan Indonesia. Nah, ini juga hati-hati, ya. Contoh, misalkan saudara membuat satu film, dan filmnya ini menggunakan sebuah background musik. Ternyata background musiknya menggunakan background musik yang berbayar, ya ada hak ciptanya. Maka jangan kaget kalau ternyata video saudara kemudian di take down, ya, diturunkan. Ya, mengapa? Karena mengandung pelanggaran hak cipta manusia, hak karya cipta, ya, HKI. Nah, saya juga pernah kok, teman-teman, ya, jangan kaget. Pak dosenmu ini juga pernah punya peringatan, tapi baru diperingatkan. Akhirnya saya tersadar, apa itu? Tujuannya sih baik, teman-teman. Tujuannya waktu itu saya membagikan satu buku, maka sekarang saya nggak berani, ya. Di blog saya membagikan sebuah buku dalam bentuk e-book. Oh, saya pikir e-book ini sudah gratis. Ternyata e-book ini sebenarnya masih berbayar. Saya juga heran. E-book ini masih baru, tapi kok saya mudah mendapatkan ya di internet juga secara gratis. Nah, karena saya dapat secara gratis, maka saya share-kan dong secara gratis kepada mahasiswa saya. Ternyata kemudian blog saya diberikan satu pesan bahwa Anda harus menurunkan buku ini karena ini tindakan yang tidak legal. Kalau dalam waktu tertentu saudara tidak menurunkan, kami akan mengambil jalur hukum. Wah, saya langsung turunkan itu. Itu contoh, ya. Jadi kita bisa terkontrol. Atau saudara menampilkan foto atau mungkin film yang vulgar, nah itu juga akan ada orang yang memperingatkan nanti. Oke, kemudian juga media sosial menjadi istimewa karena bisa melakukan conversation, tanya jawab, cukup jelas kali ini, ya. Lalu komunitas, ya, menciptakan satu komunitas, tadi sudah saya bahas banyak. Lalu saudara juga dengan media sosial ini kita bisa melakukan tagging untuk melakukan kategorisasi, ya. Web saudara, blog saudara, konten saudara itu masuk di dalam topik apa. Nah, ini nanti kita bisa lakukan itu. Kemudian juga dari media sosial ini kita bisa membaca profil seseorang. Ya, jadi kalau orang masuk ke dalam media sosial, siap-siaplah untuk saudara akan diketahui, dikenali, ya, dikenali meskipun tidak kenal tapi sudah dikenal. Jadi seperti kalau saudara pengen tahu Himawan itu siapa sih sebenarnya. Nah, saudara masuk ke media sosial itu nanti jejaknya akan terlihat. Oh, ternyata Pak Himawan itu ini. Loh, ini Pak Himawan pernah membuat pernyataan seperti ini. Wah, ngawur dia tuh. Nah, misalnya ketahuan itu. Ah, hati-hati ya toh. Bukan menakut-nakuti, tetapi cobalah untuk menjadi orang yang semakin bijak. Kan begitu, secara umum, ya. Oke. Juga bisa membuat satu koneksi, ya, toh. Nah, terhubung, ya, jejaring, follower, members. Nah, maka itu sekarang menjadi sebuah ya, menu utama, ya, untuk menjadi follower itu. Lalu juga bisa melakukan updating secara instan, ya, mudah. Saudara mengubah, perubahan itu akan bisa terlihat, ya. Lalu saudara juga bisa memisahkan satu konten itu dari bentuk-bentuk yang lain. Demikian selanjutnya. Ya, itu saudara-saudara elemen-elemen media sosial yang bisa membuatnya berbeda. Nah, di dalam konteks bisnis, maka
jejaring sosial ini juga bisa dianalisis. Ya. Untuk apa? Untuk melakukan pemetaan atau pengukuran hubungan antar orang, kelompok, organisasi, komputer, informasi, atau entitas proses pengetahuan. Jadi, kita bisa mengetahui profil dari, misalkan adalah orang-orang yang menyukai konten kita. Ya, itu bisa kita lihat grafiknya dari sisi data-data demografis, ya. Juga bisa kita olah menggunakan rumus-rumus matematik, ya, dalam bentuk satu statistik, itu juga bisa. Bisa juga kita menggunakan semantik web. Nah, oke. Nah, pada akhirnya karena banyak hal-hal positif yang kita gunakan, maka komunitas online ini lalu bisa digunakan untuk melakukan jual beli barang, mempromosikan produk, membangun hubungan dengan pelanggan, mengidentifikasi persepsi, ya tadi saya katakan membangun citra, ya toh, meminta ide karena orang bisa user bisa terlibat dalam membangun ya, isi, maka bisa meminta ide untuk melakukan konversasi tadi, bisa mendorong pelanggan untuk berbagai persepsi positif, ya. Jadi kalau kita mampu memframing istilahnya sebuah produk yang kita miliki menjadi hal yang positif, maka orang yang semula tidak tertarik bisa menjadi tertarik. Demikian selanjutnya, saudara bisa baca sendiri. Ya. Nah, hal yang penting dalam hal media sosial ini adalah bahwa kalau saudara menciptakan satu blog, maka kalimat-kalimat yang tertulis itu bisa lebih kompleks, ya, bisa lebih kompleks. Bisa saudara tambahi dengan gambar, saudara tambahi dengan tabel, ya, yang memperkuat argumen saudara. Itu kalau saudara menggunakan blog. Kalau menggunakan media sosial yang lain seperti Facebook, itu sepertinya tidak mungkin. Maka dari awal tadi saya mengatakan, cobalah saudara membuat blog untuk melakukan latihan menulis, ya. Karena nanti kedepannya saudara akan selalu dituntut untuk menjadi seorang insan yang mampu membuat satu deskripsi. Nah, itu saudara-saudara yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan siang hari ini, ya, tentang jejaring sosial. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya, saya beri waktu untuk bertanya. Kalau tidak ada, silakan saudara juga mencermati video yang lain yang saya berikan, khususnya tentang internet marketing. Ya, itu menarik sekali karena sekarang ini orang semakin banyak yang menggunakan internet sebagai media marketing. Dan karena banyak, maka jurus-jurusnya pun juga banyak. Nah, saudara bisa melihat dari video-video tersebut. Oke, juga ada tugas sedikit, ya kalau ada tugas dari saya, saudara jangan mengeluh. Nah, wah kok banyak tugasnya, semua ngasih tugas. Ya itu cara belajarnya. Jangankan saudara, saya pun juga belajar lagi kok. Ya, toh? Ya enjoy sajalah, nikmati saja hidup ini. Dan saudara juga harus merasa bersyukur karena saudara tidak perlu waktu untuk jalan-jalan, kan? Ya, dari rumah sekarang saudara sudah bisa melakukan banyak hal. Siapa tahu yang kuliah saat ini sambil makan siang. Siapa tahu yang saat ini ikut kuliah sambil tiduran, kan nggak tahu, ya toh? Nah, maka itu hal positif yang bisa saudara petik. Gitu? Ada yang mau bertanya kan? Saya, Pak. Mengangkat tangan siapa ini? Mas Adiwangsa, ya silakan. Silakan. Kameranya dinyalakan Mas Adiwangsa. Permisi Pak. Hah? Izin bertanya mengenai UTS Pak. Oh ya, UTS gimana? Jika saya mengalami kekurangan dalam pembayaran itu, apakah masih bisa mengikuti ujian ya Pak dalam kelas ini? Oh bisa. Jadi kalau saudara tahu kan Kulino ini kan terpisah dari si Adin ya. Jadi kalau saudara nanti yang terlambat pun juga pasti bisa ya. Yang absennya kurang, tetap bisa. Yang bayarnya kurang, tetap bisa. Jangan khawatir Mas.
Hanya mungkin kalau yang bayarnya kurang nanti nggak bisa entry barangkali saya, entry-nya nggak bisa. Ya, jadi sebelum fase entry paling telat itu 2 minggu setelah selesai UTS itu tolong tidak lagi ada ganjelan itu. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak.